Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam persekutuan kita di Sobat Kristiani TV. Kita sangat bersyukur pada hari ini kita tetap bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 1-11. Saya akan membacakan untuk kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan hari ini mengajarkan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan ini sangat relevan dalam pengalaman atau perjalanan iman kita di tengah-tengah kehidupan ini. Bahwa melalui nats ini, Allah memerintahkan kita supaya kita membuang segala sifat yang mencari kepentingan diri sendiri, membuang segala sifat egois dalam diri kita dengan menganggap orang lain lebih yang utama daripada diri kita sendiri. Hidup yang demikian akan menciptakan kehidupan yang sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan kuncinya Sobat Kristiani, supaya kita dapat merasakan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan itu di tengah-tengah kehidupan kita, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di lingkungan gereja kita, maka Tuhan Yesus Kristus harus menjadi patron, harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Di mana firman ini mengajarkan kita supaya kita meniru karakter Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan ayat 5, bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, kita dituntut untuk dapat hidup menurut karakter Yesus Kristus. Apakah ini berat? Sebagai pengikut Kristus, ya harus demikian yang kita lakukan dalam perjalanan iman kita. Bagaimana kita meniru karakter Yesus Kristus? Yang pertama dikatakan ketaatan. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan kita mengimani bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Dan salah satu identitas Yesus Kristus, dia adalah anak Allah. Diri Yesus Kristus menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita untuk mencapai ketaatan. Kristus menunjukkan sifat yang taat kepada Allah. Bahkan ketaatan Yesus kepada Allah bukanlah untuk memegahkan atau memuliakan dirinya sendiri, tetapi satu tujuan yang utama adalah supaya nama Allah semakin dimuliakan. Bahkan saudara yang terkasih, ketaatan Yesus Kristus membuka jalan keselamatan bagi kita, di mana lewat penderitaan Yesus Kristus, Dia
menjadi jalan pendamaian kita bagi Allah. Inilah panggilan bagi kita saudara yang terkasih, bahwa kita harus hidup dalam ketaatan. Dan ingatlah, ketaatan yang sejati adalah ketaatan tanpa syarat. Itulah yang diminta dari kita. Dan ketaatan itu adalah bukti nyata dari iman kita kepada Yesus Kristus. Sobat Kristiani, ketaatan yang murni adalah dia yang mau mendengar, melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Itulah yang akan menjauhkan kita dari sifat-sifat duniawi, ketamakan, rakus, serakah, berlaku sesuka hati di tengah-tengah keluarga, di tengah perkumpulan atau di gereja. Supaya dengan ketaatan kita, maka nama Allah akan semakin dimuliakan. Kemudian sifat yang kedua adalah mengosongkan diri. Yesus Tuhan yang maha mulia, tetapi dia mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba yang memberikan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Dia disiksa, dia dihina, dia dikucilkan hanya untuk tujuan perdamaian manusia dengan Allah. Dan inilah sifat yang harus kita hidupi untuk mencapai tujuan hidup dalam karakter Yesus Kristus. Demi untuk mencapai damai sukacita itu, maka kita harus hidup sebagai seorang hamba yang harus melayani, yang harus terlebih dahulu menunjukkan kasih itu. Bahkan yang harus mau mengorbankan perasaan kita, mengorbankan kemauan kita, dan lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Artinya apa saudara yang terkasih? Ada sifat yang lebih dahulu melakukan yang baik kepada sesama daripada mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kita. Sifat yang ketiga saudara yang terkasih adalah merendahkan hati. Yesus memberi teladan yang sempurna. Dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, bahkan taat sampai mati demi penebusan dosa manusia. Tidak ada yang lain, murni hanya untuk keselamatan kita orang yang berdosa. Saat ini pun saudara yang terkasih, kita diminta untuk mampu berkarakter seperti Kristus. Ada banyak pesan dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Dalam Matius 23 ayat 11 sampai 12 dikatakan, barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Ternyata saudara yang terkasih, dan ini terbukti dalam kehidupan kita, bahwa orang yang mau merendahkan hatinya, dialah yang akan dilayakkan Allah untuk menerima berkat-Nya. Dan dia pula lah yang akan dimampukan Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian di Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, kerendahan hati itulah yang menguatkan hidup orang percaya untuk melakukan segala yang baik dengan ketulusan hati, hidup dalam kejujuran, cinta akan kebaikan, cinta akan keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Dan orang-orang yang rendah hatilah yang kesukaannya adalah melakukan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.